Hai, kenalin nama gue Thalita, dan ini video pertama gue di YouTube. Karena ini video pertama gue, jadi kayaknya gue mau bahas yang ringan-ringan aja ya. Yang memang sering bersentuhan dengan kehidupan pribadi kita, kehidupan sehari-hari kita. Apalagi kalau bukan realita percintaan anak muda zaman sekarang. Ngelihat dari pengalaman pribadi gue dan orang-orang sekitar gue, teman-teman deket gue. Jadi menurut gue zaman sekarang, anak-anak muda tuh suka nggak realistis. Nggak realistis dalam berhubungan. Anak muda tuh punya 3 sisi. Yang pertama, sisi saat mereka mencari pacar. Yang kedua, sisi saat mereka dalam masa PDKT. Yang ketiga, sisi saat mereka udah dapet dan udah berpacaran. Menurut gue sih banyak ya yang kayak gini di antara kita. Ya walaupun gak semua, tapi kayaknya kamu termasuk deh. Sisi yang pertama, kita menunjukkan diri kita di saat kita mencari pacar. Kayaknya kalau pada saat ini lebih main ke fisik ya. Karena gini deh, kalau kita mencari pacar baru, pengennya yang kayak gimana sih? Walaupun kalau ditanya, gue nggak punya kriteria kok. Tapi tetap aja, siapa yang nggak mau punya pacar cantik? Siapa yang nggak mau punya pacar ganteng? Kayaknya nggak ada deh. Banyak di antara kita yang pengen punya pacar yang modis, yang gaul, yang cantiknya natural. Please, nggak ada cantik natural. Pengen yang keren, tapi bukan fuckboy. Nggak ada, karena yang keren itu rata-rata fuckboy. Jangan bilang sama gue, kalian pengen punya pacar yang muslimah. Karena anak santri dilarang pacaran. Jangan mimpi. Kalau kita lagi cari pacar nih, tiap malam Sabtu, tiap malam Minggu, pasti dandan, pasti jalan, pasti nongkrong, update, ya kan? Pasti pengen dilihat, pengen pamer. Menurut gue wajar aja kok. Walaupun cuma pengen dandan, walaupun dandan di rumah aja, supaya ada yang nanya aja sih. Udah cantik di rumah aja. Cie. Tipikal banget. Kalau dalam misi cari pacar, aduh, rambut dikerli-kerli. Yang laki-laki pakai pomade, bedak 5 cm, nggak apa-apa. Uang jajan habis, nggak apa-apa. Yang penting doi ngelirik, ya nggak? Oh ya, sekalian. Biar mantan nyesel. Cia. Kalau punya mantan. Udah cukup. Nyari mulu nggak dapet. Udah dapet belum? Kalau udah dapet, kita masuk sesi kedua. Pada saat kita PDKT. PDKT. Fisiknya tetap lah ya. Pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan ganteng. Tapi di sini kita nunjukin sisi kita yang lain. Kita berubah jadi perhatian. Kita berubah jadi manis. Kita berubah jadi care, berubah jadi tukang jam yang suka ngingetin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sumpah, kenapa ya orang-orang tuh suka kayak gitu? Suka ngucapin selamat pagi, selamat siang. Oke kalau selamat pagi lah, tapi kalau kayak selamat siang, selamat sore, kayaknya nggak banget. Tips, jangan pernah kayak gitu, karena banyak cewek yang ilfil. Pada saat kita PDKT nih, aduh pokoknya unyu-unyu banget deh. Kalau chatting sampai subuh, kalau nelfon sampai begini, sampai ngantuk, sampai berjam-jam, sampai handphone dicas-cas, sampai kuping budek. Supaya apa? Supaya nggak melewatkan masa indah PDKT. Falling in love judulnya. Tapi jujur ya, based on pengalaman pribadi gue, masa PDKT itu emang paling menyenangkan sih. Paling manis, paling bikin jatuh cinta, ya nggak sih? Kok gue ya? Kalian iya nggak? Kalau pas masa PDKT, cuma bilang, aku lapar. Terus tiba-tiba udah nyampe di depan gerbang, bawa makanan. Terus masa PDKT, nggak ada tuh yang namanya berantem-berantem, ngambek, marah-marah, sensitif, nggak ada. Semuanya hilang. Yang ada cuma perasaan sabar, senyum-senyum sendiri. Ya, gitulah masa PDKT. Masa PDKT, nggak ada yang namanya berantem, nggak ada yang namanya ngambek. Kalau kalian masih PDKT aja udah ngambek, udah dah, gua ampun dah. Kalau masa PDKT, hari Sabtu siang udah pergi nonton, malamnya dinner di Hensin, jangan yang murah. Habis itu lanjut, Lucy ya kan, biar kelihatan gaul. Kenalin ke teman-teman, ini teman gue, maaf belum pacaran, masih temen ya. Jam 10 tetap pulang, biar nggak dibilang nakal.
Kalau masih masa PDKT, aku lapar, tapi aku diet deh. Kamu jangan diet-diet, nanti kamu sakit. Gak apa-apa kok, aku terima kamu apa adanya. Kamu gendut tetap lucu kok. Ya, itulah indahnya masa-masa PDKT. Bagai Romeo and Juliet sebelum gak direstuin. Semuanya indah banget. Tapi habis itu kita masukin masa-masa yang menyeramkan, dimana kita nggak bisa nipu pasangan kita lagi, yaitu masa jadian. Masa jadian sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama, masih manis. Masih ada tuh pagi-pagi teks, good morning sayang. Kalau malamnya, good night sayang, I love you, I miss you. So sweet. Masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru jadian tuh emang mirip-mirip sih sama PDKT. Masa dimana dulu-duluan ngucapin good morning, belakang-belakangan tidur. Ya, itulah anak muda, selalu ingin manis di depannya aja. Dunia berasa milik berdua. Update Instastory, dikasih gift love. Habis itu di tag. Habis itu bilangnya apa? She is mine. Ya orang-orang juga udah tahu kali kalau di Instastory lo ada dia. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih pacaran terus bingung mau panggil namanya? Cari-cari nama, mau panggil sayang, jangan deh sama mantan pernah manggil sayang. Mau panggil baby atau mau panggil honey? Ya, gue nggak pernah sih manggil honey, karena honey itu madu, bukan sayang. Jangan mau dipanggil madu, lengket. Ya apa aja lah ya, asal jangan mimi pipi, karena itu cuma buat Anang sama Kade. Jangan juga ayah bunda, geli. 3 bulan pertama pacaran, gak ada tuh berantem-berantem. Masih unyu-unyu, masih lovely-lovely. Masih sabar, walaupun kita yang salah. Cowok-cowok bakal tetap bilang, iya aku yang salah, aku minta maaf ya. Nikmatin masa 3 bulan pertama kalian guys. Karena setelah itu, jam 19.00, kamu lagi ngapain? 19.00, aku lagi tiduran nih. 19.00, kamu udah makan belum? Pokoknya dalam 1 menit itu bisa ribuan chat. Ya namanya juga baru pacaran, maklumin aja. Setelah 3 bulan pertama, setengah tahun, udah mulai terbiasa dengan keburukan dan sifat asli masing-masing. Welcome to the jungle. Karena di situ mulai terlihat semuanya. Yang ngambek, yang tukang marah, yang betean, yang lebih milih main game, yang lebih milih nonton Netflix. Iya kan, ngaku? Pasti lebih milih nonton Netflix dibandingkan ngangkat telepon cowok. Kayak masalah tuh ada-ada aja sih. Hubungan tuh bener-bener dicoba ketika kita udah lewat lebih dari 2 tahun. Pernah pacaran sampai 2 tahun nggak? Atau nggak pernah? Gue kasih tahu kalau nggak pernah. Kalau pacaran udah lewat lebih dari 2 tahun, udah nggak ada yang bisa ditutupin. Semuanya udah kelihatan. Kenapa gue bilang gitu? Karena ya based on pengalaman pribadi gue, dan menurut gue ini sering terjadi ya. Mungkin kalian juga ngerasain. Menurut gue semakin lama kita berhubungan, kadang kita malah semakin gak bijak. Kenapa gue bilang gitu? Karena kita jadi pengennya diterima. Kita jadi pengennya di ngertiin tanpa kita mengerti. Kita pengennya didengar, tapi kita juga gak ngedengar. Bener atau enggak? Perkara kecil kadang tuh bisa jadi masalah. Kayak cuman ketiduran, bisa ngambek. Cuman karena balasnya lama, bisa ngambek. Ya itu realita zaman sekarang sih ya. Ya itu memang realita yang harus kita hadapin. Menyatukan 2 kepala itu nggak gampang. Kadang aja kita suka nggak ngerti mau kita apa. Apalagi kita berusaha ngerti orang lain. Tapi balik lagi, kedewasaan itu sangat penting dalam sebuah hubungan. Bukan kedewasaan yang kalian harus menjadi sosok yang terbaik, kalian harus menjadi sosok yang sangat diidam-idamkan, enggak. Menurut gue kalian hanya perlu jadi sosok yang mengerti satu sama lain. Kalian berusaha untuk memberikan yang terbaik satu sama lain. Jangan kalau misalnya pacar kalian lagi main game, terus kalian marah. Janganlah. Semua dari kita itu punya hobi masing-masing kok. Kamu cari hobi aja sendiri. Jadi kamu gak perlu gangguin pasangan kalian kalau mereka lagi pengen me time. Karena walaupun kita berpacaran, kita tetap butuh me time kan masing-masing. Pernah nggak kalian melakukan ini? Kamu pilih aku atau game kamu?
Kalau kamu pilih aku, kamu hapus game kamu. No, 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 please. 2020 nggak kayak gitu lagi ya. Itu childish, sangat childish. Mendingan kalian nonton drakor deh yang perempuan, biar gak gangguin cowok kalian. Ngelihat pasangan deket sama temennya sedikit, curiga. Ngelihat pasangan jalan sama temennya sedikit, curiga. Kayak itu toksik banget. Menurut gue, jangan pernah menjalani sebuah hubungan yang toksik. Karena itu nggak baik buat kalian maupun pasangan kalian. Hubungan yang toksik adalah saat dimana kalian nggak bisa jadi diri kalian sendiri. Saat dimana kalian terlalu mengekang pasangan kalian. Saat dimana kalian nggak bisa menjalani hobi kalian. Dan saat dimana pasangan kalian cuma mau di ngertiin. Banyak orang yang bilang sebuah hubungan itu adalah take and give. Tapi menurut gue, sebuah hubungan itu adalah give and give. Kita harus sama-sama memberi. Sama-sama memberi kasih sayang, sama-sama memberi pengertian. Karena nggak bisa kalian memberi, lalu pasangan kalian mengambil tanpa memberi juga. Ya, ini sih pengalaman pribadi gue ya. Gue pernah punya mantan yang bener-bener nggak bolehin gue untuk berhubungan sama orang lain. Berhubungan sama teman-teman gue. Gue nggak boleh main sama mereka, gue nggak boleh pergi sama mereka, gue nggak boleh ngumpul sama mereka. Dan gue bingung kenapa pada saat itu gue mengiyakan. Padahal menurut gue, itu nggak baik sama sekali. Walaupun kalian berpacaran, hargailah kalau pasangan kalian tetap punya kehidupannya yang lain. Punya pekerjaan, punya teman-teman, punya sosial yang lain. Jadi ada baiknya kalau kita nggak melulu tentang pasangan. Jadi kita juga bisa berkembang satu sama lain. Gue pernah dengar orang ngomong kayak gini sama gue. Jangan terima pasangan kalian apa adanya. Karena kalian tidak akan pernah berkembang. Tuntut aja pasangan kalian supaya kita bisa berkembang sama-sama. Oke, kita udah sampai pada penghujung dari video ini. Sebelum gue nutup video ini, gue mau ngasih tips sama kalian. Tips dalam mencari pasangan. Tips dalam mencari pasangan, menurut gue kalian harus cari pasangan yang satu frekuensi. Satu frekuensi itu bukan berarti harus sama. Tapi, kalau kalian ngobrol, kalian harus nyambung. Yang kedua, kalian harus satu frekuensi dalam visi dan misi kalian. Entah itu dalam hidup ataupun dalam menjalani hubungan kalian. Yang ketiga, satu frekuensi dalam tujuan dari hubungan kalian. Jangan sampai kamunya udah ngebet nikah, dianya boro-boro mikirin juga enggak. Dan yang terakhir, satu frekuensi dalam mimpi-mimpi kalian. Jadi kalian bisa sama-sama menyemangati, bisa sama-sama mendorong untuk menjadi lebih baik satu sama lain. Karena tanpa itu semua, menurut gue hubungan kalian gak akan pernah berhasil. Kita harus realistis, jangan cuma cinta-cintaan. Karena kayaknya hidup itu bukan cuma tentang cinta deh. Oke, itu aja yang bisa gue bagi, itu aja yang bisa gue share sama kalian. Semoga kalian enjoy nontonnya, dan gue berharap apa yang gue ceritain di sini karena based on pengalaman pribadi gue bisa relate sama kalian semua dan diambil baiknya dan dilupain aja buruknya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan diaktifin ya loncengnya supaya kalau gue update video lagi, kalian gak ketinggalan. Bye-bye!